teman-teman, selamat bergabung di podcast perdana kita Favivu, Favor Find Vendor for You. Nah, kali ini episode pertama aku akan ditemenin sama Ko Haribeng. Halo, apa kabar? Ya. Sehat terus. Thank you loh Ko udah dateng. Sama-sama, Mel. Jadi Ko Haribeng ini kan seperti yang teman-teman tahu, MC wedding, terus sibuk juga nih sekarang. Yang saya tahu kan Access Bars-nya udah banyak kelasnya ya Ko ya. Betul. Sibuk terus. Sibuk sama orang stres. Jangan ikutan stres. Enggak boleh. Nah, hari ini kita akan ngobrol sama narasumber yang juga multitalenta. Jadi kita kedatangan Peter Yan dan sang istri Jessie Anggra ini. Masih ya? Masih. Puji Tuhan bertahan. Peter nih hao. Han hao. Udah jago. Ni hao lagi. Ni hao. Udah diajarin tadi. Jadi sekarang udah ini ya, dengar-dengar kok mereka kan biasa wedding musik. Iya loh, katanya. Iya, terus sekarang katanya udah fokus, maksudnya udah mulai mendalami Mandarin song gitu. Keren. Gitu ya katanya ya. Katanya sih begitu ya. Kenyataannya Mari kita cari tahu setelahnya. Pakai kita baru tahu. Apa sih yang Meli pengen tahu tentang Peter? Nah, kita mulai ngobrol-ngobrolnya ya sama Peter. Pengen tahu aja dari awalnya tuh bermusik tuh kapan? Apa apakah tuh? dari lahir? Udah tuntutan orang tua? Iya gitu. Apakah dari orang tua tuh dari lahir emang udah pokoknya lu harus jadi pemusik gitu. Itu secara personalnya dulu ya. Jadi di luar Peter Yan Music Entertainment ya. Ya. Kalau seorang saya Peter gitu, seorang Peter. Oke. Nah, kalau saya sendiri sih udah mulai main organ ya dulu ya. Namanya organ itu sekitar umur 4 tahunan lah ya. Oh, keren. Itu coba-coba ya, masih tatot gitulah. 11 jari dulu. 2 gitu. Iya. Itu memang diajarin di rumah? Maksudnya apa Les. keluarga? Oh. Udah les. Tapi orang tua suka musik? Orang tua suka. Nyokap kebetulan dulu ikutan violin ya. Viola. Bisa main violin. Gitu. Terus papa trompet. Trompet harmonika gitu lah. Iya. Gitu. Jadi memang orang tua juga darah seninya. Ada lah ya, ada. meskipun Kuat nggak ya. jadi profesional gitu kan. Oh, jadi orang tua bukan pemusik, Bukan. Terus tapi anaknya. alat musik pertama yang Peter senengi apa selain organ dulu? Nggak ada. Enggak ada. Mungkin karena cuma dikenalinnya itu sih. Organ Setia dia mah orangnya. Setia. Oh gitu ya. Bunda merasa. Jadi sampai sekarang masih tetap mempelajari dan juga memperdalam keyboard. Memperdalam keyboard ya. Nah, selama WFH ini mendadak bisa ukulele. Pokoknya jadi memang kayaknya senang banget nih sama musik gitu ya. Terus kenapa sih dari kecil mungkin awalnya senang-senang aja main-main. Udah beranjak dewasa kan pasti berpikir mungkin mau diseriusin nih jadi karir gitu. Kira-kira apa yang menguatkan lo Pit untuk ini kayaknya gue bisa jadi nyari duit nih di musik gitu. Nah, mungkin kan sampai SMP SMA itu masih les ya, masih menekuni gitu di musik. Tapi kan biasalah SMP SMA gitu mana sih kepikiran ya karirnya mau apa dan sebagainya. Jadi waktu itu mah Lomba ya? Lomba gitu kan, paling ikut lomba terus let go with the flow aja gitu. Nah, kepikir-kepikirnya mungkin pada baru ketemu dia. Gitu kan. Oh, jadi Ibu Jessie ini Inspirasinya ya. Apakah seperti tuts piano? Oh, dulu nggak sebesar ini. Pas betot dulu. dulu gini. Gitu, terus jadi nyoba gitu istilahnya. Pertama mah kita ketemunya di gereja dulu gitu kan. Ketemu gereja pelayanan gitu kan. Terus dari sana ada jemaat yang boleh nggak ngiringin di nikahan saya. Mulai dari situ gitu. Nah, emang sebenarnya belum pernah kepikiran sampai kita
ke musik kerja wedding. masuk Iya. wedding. Bakal masuk musik wedding. Justru malah dulu mah karena masih muda, jadi sekarang juga masih muda ya. Cuma kalau Itu berarti setahun yang lalu. Tapi udah anaknya udah umur 5. udah umur 5. Jadi karena dulu mah karena kita masih gairah anak muda, jadi dulu malah senengnya tuh ngafe-ngafe, ikutan iya, band betul. pensi, Iya. ya kayak gitu, show-show, bahkan Hmm. kita lebih ke arah Pokoknya lebih asal show lah. tampil aja ya, Lebih ke gitu. show, jadi nggak ke wedding yang rapih kan, Mhm. gitu. Mhm. Nah, waktu pertama kali ketemu Jessie, terus akhirnya kepikiran juga untuk membuat satu tim musik entertainment. Sebenarnya kayak karena waktu itu ada demand Hmm. gitu. Kita sebenarnya sebelum ke musik wedding itu senengnya show. Mhm. Jadi kayak kita pernah ngejualin M.I. Live Wanted ya tahun 2009 Oh. gitu. Jadi emang nggak ke Udah ranah ada wedding. grupnya juga, udah ada grup. Tapi nggak ke emang ranah band- wedding. Band buat Oh. tampil-tampil gitu. Tampil-tampil. Tapi semenjak ada demand dan dari orang gereja itu terus mouth to mouth ya. Mhm. Oh ternyata bisa. Ya udah akhirnya kita coba Cobain 2010 waktu itu Pameran akhirnya ikut pameran pertama kali. Jadi pertama dari untuk wedding mah udah dari 2000 berapa 3 kayaknya. Mhm. Udah mulai, 2003. tapi nggak pernah diseriusin Hmm. karena dulu kita kan emang pengennya yang show aja lah, yang show karena wedding Ya. terlalu rapih buat kita dulu gitu kan. Jadi ya udah. Dulu Akhirnya Jessie sebagai apa, Jess? vokalis. Oh, jadi langsung dari dulu putar organ, Tetep ya. organis, Oh ya, langsung terus- singan. terus kalau dulu kan karena grup vokalisnya bisa sampai 5 orang. Jadi Oh. itu memang satu grup itu vokalisnya 5 orang gitu. Itu udah pacaran. Udah pacaran. Udah ya, kita 2002 kan. Kepo dikit. Iya. Iya. Banyak juga boleh kok. Kita emang seneng dikepoin. Terus buat Jessie, lagu apa yang pertama kali dinyanyiin buat Jessie sama Peter? Lagu apa ya lupa. Kayaknya dulu karena yang banyak yang meritnya orang gereja, jadi lebih banyak ke lagu-lagu rohani sih. Tapi Dibikin komitmen ya. tapi udah kayak gitu ya, yang masuk lagu-lagu love song yang zaman-zaman dulu. Sudah ada cerita lucu sih tentang lagu. Ceritain Iya, aja. apa dong? Boleh. Jadi gini, ya, biasa ya karena dulu kan kita kan awam sebagai musisi wedding karena seringnya show. Terus kita tuh belum tahu nih bawain lagu-lagu wedding, pokoknya yang kita kira-kira bisa show off ya, kita bawain. Nah, salah satu lagu yang pernah lagi tuh gue bawain tuh ini lagu I Will Always Love You-nya si Whitney Whitney Houston. Houston. Itu kan bukan lagu wedding kan, Iya. karena kata-katanya kan nggak bagus gitu Iya. untuk wedding. Jadi terus ada satu lagu lagi, lagunya Jordan Sparks lagi itu lagu Idol si This Is My Now. Jadi waktu pas gue nyanyi Itu kan lagunya tahu nggak lagunya? rada ngerok gitu Ngerok sih kan? lagunya. Itu ngerok pisan. Jadi pas gue nyanyi itu lagi sesi salaman, ada tamu yang lewat di depan gua, di depan panggung musik, terus dia gini. Kayak gue itu kan bener-bener powerful banget kan. Biasa masih 2000 berapa itu 2003. Kita juga 2004. yang Iya, mainnya kita personel band yang Personel show band off. show Kayak lagu band. Oh, iya. Musik band, bawa ke wedding. Gitu. gitu kan. Ngerok Udah kayak ya. gitu ya, I Will Always Love You. Udah mah pengen show. Kan ada bagian yang berhenti kan tuh, dang-dangnya deng-deng-deng. Terus masuk and I gitu kan. Dan gue masuknya fals. And I. Terus semua liatin. Oh my god. Tapi Aduh. berhasil kan mau show off-nya. Iya sih. Iya, Iya benar-benar. sih. Menarik Benar banget ya. benar. Tak terlupakan. Iya, langsung semua. Jangan pusat pernah perhatian. dipakai lagi. gitu kan. Makanya abis itu kita ganti brand. Oh, biar nggak ketahuan. Karena kata dulu namanya nggak ada Peter-Peternya gitu. Oh ya, dulu namanya apa waktu pertama? Dulu pertama kali kita pakai Little nama Time. Little Time. Little Time. Jadi Little kita Time. Kenapa tuh pilih namanya itu? Jadi gini, Little Time itu dulu tuh vokal grupnya gua sebenarnya. Hmm. Vokal grup gua yang khusus gereja, tapi akhirnya kita ikut lomba sana sini sih. Nah, dari Little Time itu terus kita bikin bandnya aja deh sekalian gitu. Yeah. Jadi vokalnya banyak dengan band. Udah kayak gitu beres itu masuklah ke dunia wedding. Waktu itu nih lucunya 2010 kita ikutan lagi itu masih ada pameran di Landmark. Iya. Ya kan, siapalah kita ya, awak-awak baru, terus kita nggak punya sama sekali portofolio dalam bentuk Iya. video, nggak punya. Jadi waktu itu kita cuma nampilin foto. Ini foto kita nyanyi di sini, kita nyanyi di sini ke klien gitu ya. Terus kliennya juga jadi bingung, ini gimana gue mau di link. Waktu itu di linkannya 0. Tapi maksudnya kita
Sudah itu ada sih yang nanya-nanya, cuman waktu pas pameran itu dealingannya 0, udah kayak gitu kita akhirnya belajar, oh ternyata harus ada video nih kalau mau jualan ya kan, namanya musik orang kan pengen tahu kan. Nah udah terus 2011 kita coba lagi, nah itu udah mulai dengan brandnya Peter Yan and Friends. Waktu itu tuh terinspirasinya dari David Foster ya, David Foster and Friends yang dia bikin itu. Terus udah kita pakai nama Peter Yan and Friends aja deh kata kita. Terus udah ada video apa, udah deh waktu itu dealingannya langsung 11 ya kalau nggak salah. Oh iya, langsung on the spot. Jadi karena memang namanya bawa hobi juga ya amin. Plus video. Jangan lupa. Kayak video itu penting gitu kan, portofolio sih semenjak itu kita ngumpulin banyak ini gitu, portofolio gitu. Kalau buat Peter sendiri, kalau seorang musisi, seorang musik itu harus bisa menguasai berapa lagu atau ada kriterianya nggak sih? Menguasai berapa lagu ya, terutama wedding ya. Kalau wedding itu kan permintaan klien banyak ya. Luas. Jadi sebenarnya bukan menguasai berapa lagunya, tapi willing untuk belajarnya ya. Itu yang menurut saya jauh lebih penting, karena bahkan lagu dangdut pun harus bisa kita bawain gitu istilahnya. Betul. Meskipun bukan bandnya kita, gitu sih. Dan kalau kita tuh selalu gini ya, maksudnya karena kita kan sudah menekuni dunia wedding ini kan lama, dari yang masa muda kita masih yang ngerasa cukup show off di wedding, sampai akhirnya kita setelah merubah brand jadi Peter Yan and Friends itu kita merasa bahwa wedding itu adalah momennya orang yang cuman satu kali seumur hidup, which is kalau mereka muter waktu ada musik entertainment ini main gitu kan, mereka harus punya sesuatu yang berkesan gitu kan. Maka dari itu kita ngerasanya bahwa kita tuh harus ngerjain ini semua dari hati. Makanya Peter itu walaupun lagunya udah sering kita bawain, mau Beautiful in White yang atau Perfect atau apapun gitu kan yang wedding sampai mau muntah gitu dengernya lagu itu, tapi dia tuh selalu pengen setiap kali kita Sabtu atau Minggu ada wedding, hari Kamis tuh dikhususkan untuk latihan sama para pemusik. Even lagunya nggak ada lagu baru, kita harus latihan. Kenapa? Karena maksudnya connecting kita, chemistry kita sebagai pemusik. Tahu lah ya, kadang-kadang musisi kan personilnya gonta-ganti. Walaupun lu skillnya jago walaupun, tapi kita harus connect. Jadi nanti di on stage itu bagus gitu. Kerjasama ya, betul gitu. Jadi Peter tuh selalu ngutamain selalu ada latihan gitu. Walaupun itu cuma 1 jam, 2 jam, tapi kita ketemu, kita latihan, atau mungkin kita mau aransemen yang baru atau apa gitu. Jadi memang komitmennya kita tuh untuk bikin weddingan orang tuh ya ini momen penting lah buat mereka gitu. Momen personal juga gitu ya dari sananya ya. Gitu. Kalau ditanya apa sih ciri khas dari Peter Yan Music dibandingin yang lain? Pasti ada ciri khas dong. Ya, ciri khas dari kita itu, dari kami adalah kita suka mengaransemen lagu-lagu baru ya. Lagu lama kita aransemen ulang gitu, karena kita berpikir bahwa weddingan kalian itu harus beda, sebisa mungkin beda dari satu wedding yang sama wedding yang lain. Meskipun gitu. lagunya sama. Iya. Ada ciri khasnya gitu ya. Beda ciri khasnya, dan emang kan kita kan akan selalu menanyakan kepada calon klien gitu ya, oke, kamu tuh benar-benar suka lagunya tuh yang apa? Jadi kita harus tahu karakter dari si pengantinnya, nggak hanya only kamu hire kita cari, lagunya ini. Gitu, itu nggak bisa gitu. Jadi klien tuh boleh request boleh request. Terus memang karena dulu kita kan berangkatnya lagi-lagi ya dari orang yang suka show gitu. Anak band dulu ya. Anak band. Jadi kita tuh senang innovate gitu. Maksudnya innovate dalam artian gini, dulu tuh ini nggak tahu ya, cuma mungkin karena memang kita kurang dipromo kali ya dulu ya. Tapi dulu tuh kayak musik foyer itu tuh pertama kalinya loh kita yang bawa di weddingan Bandung gitu. Itu tuh inspirasinya jujur aja karena kita ngelihat lagi itu kita main di luar negeri gitu, dan ada yang melakukan itu waktu kita jalan ke sana, ini kayak bagus ya kalau kita bawa ke bukan di wedding. Itu bukan di wedding, di umum. Ya, di tempat umum, kayak kita bagus ya kalau bawa kayak gini, kita taruh di foyer nih biar orang-orangnya jadi pada saat
saat tamu datang tuh udah disambutnya sama musik gitu. Dan itu benar-benar formatnya juga format yang akustikan gitu tanpa sound system. Jadi orang tuh adem gitu. Jadi kita bawa, cuma memang kita tuh kurang promo gitu, nggak gencer. Jadi tapi kita memang senang membuat sesuatu yang baru, ngasih kayak drama musikal waktu itu kita gitu. Cuman memang kan capability orang atau klien untuk bayar atau untuk itu kan juga nggak luas ya gitu. Betul. Jadi memang kenapa mahal ya kalau misalnya seperti konsep yang terakhir tadi drama musical gitu. Itu kan memang butuh orang lebih banyak. Berarti kan klien bayar juga lebih banyak ya. Karena kan lagu-lagunya kita aransemen ekstra, terus ada properti yang harus dibayar gitu kayak gitu. Terus latihan, bikin naskah dan sebagainya gitu kan, semua juga butuh waktu gitu. Jadi memang waktu itu berapa klien ya? 2 cuman ya kita punya program itu tuh, jadi emang nggak banyak gitu. Ya kan, akustikan bisa, lagu-lagu musikal bisa, ngeband apalagi. Ngeband apalagi. Yang penting. Masih inget nggak lagu waktu kalian wedding, lagu apa yang menurut kalian momen banget waktu kalian married? Waktu prosesi masuk WO-nya ini ya. Favor. Waktu Duet kan? nggak duet ya. Aku main Dia dulu sendiri. Peter main main piano sendiri piano. dulu. Prosesi masuk aku pakai lagu ini kok, karena aku Lagu senang Rosa? banget. Bukan, Cinta Sejatinya BCL. BCL. Itu kan. Karena kita memang Zep banget ya, zep. pacarannya kan lama, jadi yang cinta kita melukiskan sejarah. Oh iya Kayak benar. gitu. Itu. Iya bener ya. Sama di medley sama lagunya Katon Bagaskara waktu itu yang Kau dan Aku Jadi Satu, Arungi Laut Biru itu. Aduh, Kita kan seneng banget lagu Asik, itu. asik. Pantesan ya, ini kan tadi katanya 2003, terus ya nanti mereka inovasi juga terus, kreasinya terus jalan, makanya bertahan sampai sekarang ya. Iya. Amin. Amin. Terus ya maksudnya kalau boleh tahu juga nih dari perjalanan kalian dari 2003, kira-kira apa sih yang pasti ada dong kendala gitu ya, Up and atau yang down-nya. mungkin sempat suntuk atau kayaknya Jenuh. jenuh, atau mungkin dari lingkungan juga, aduh kayaknya Banyak Down lah. saingan, sikut-sikut sana sikut sini. Ya. apa Terakhir yang Kan Peterian. Nih, apa aku yang belum. bikin lu ya maksudnya sempat turun, terus apa yang bikin semangat lagi gitu. Memulai sesuatu itu tidak pernah mudah. Mhm. Ketika kita masuk ke weddingan itu mungkin nggak semulus yang orang pikir ya. Dalam artian banyak sekali orang bilang amatir lu, kok bandnya begini. Gitu. Tapi ada satu ini motivasi dulu ya yang saya mau cerita, dan ini nggak banyak orang tahu. Ada beberapa orang yang sangat menginspirasi saya terutama. Iya. Gitu. Berarti ini Untuk pertama kali di Podcast FFF ya. Betul. Favor ya. Ini kita buka-bukaan aja ya. Bentar. Apa tuh, Pak? Itu nah, waktu kita pameran ya kalau nggak salah ya. Ini satu orang ini bilang, "Ini kamu tuh bisa gede." Gitu. Kamu bisa jadi bagus sekali. Gitu, dan saya sangat menghormati dia sebenarnya dari awal karena ini senior banget. MC. Gitu. Mau tahu nggak siapa orangnya? Ayo kita tebak-tebak siapa. Tebak-tebak. yang bisa diundang podcast ke Pak Vivu. Dapat hadiah. Dapat hadiah dari kawan. Boleh diminum kan itu? Boleh ya? Oh, iya. Boleh, silakan diminum. Mau Coklat gitu. Jadi gimana maksudnya? Jadi siapa tuh? Ya, jadi itu salah satu motivasi juga gitu ya. Bisa aja. Enak ya? Mau tahu orangnya? Jeng. Nah, ini. Seriusan? Jadi tanpa kau sadari, kata-kata itu tuh Memotivasi. Waktu itu di pameran apa ya? Di Landmark ya. Setelah kita beres manggung, gitu, Kobeng tuh nyamperin ke Peter. I see. Ada Oke. gitu ya. Kok lu nggak ingat? Nggak ingat. Saya masih belum jadi MC waktu itu kok. Oke. Koko kalau ngeliat saya gini, Selalu tatapan ibu tiri. matanya besar belok. Iya.
sorry, saya nggak tahu. Itu apa yang membuat kamu menjadi terinspirasi, kemudian menjadi motivasi itu, dan akhirnya bisa bertahan sampai sekarang? Nah itu salah satunya. Karena maksudnya waktu itu kan kita ngelihat sosok Kobeng itu adalah sosok MC besar ya, bukan badannya, tapi maksudnya sosok MC senior. Perasaannya paling besar. Betul. Jadi waktu itu Kobeng bilang kayak gitu nih, maksudnya kata-kata itu tuh mendorong kita sehingga kita jadi ngerasanya oh seorang MC besar seperti Kobeng teh mengakui keberadaan kita, mengakui kita ini punya kualitas gitu, mengakui kita ini bisa gitu. Jadi waktu itu kita ya jadi itu jadi motivasi buat kita. We can do it nih, kita bisa ada di bisnis ini, kita bisa ada di sini gitu. Dan ya memang karena emang udah jalannya Tuhan juga kali ya. Saya dipertemukan sama seorang pemain piano, sayanya sendiri juga tukang nyanyi gitu kan gitu. Jadi singer ya, bukan tukang. Oh iya. Iya benar. Oh iya, itu tukang nyanyinya siapa? Gitu. Tapi jadi bersyukur juga ya, maksudnya artinya Peter sendiri melalui bukan fokus di bidang kuliah permusikan, bukan ya, tapi hobi menjadi sebuah pekerjaan juga, menghasilkan juga. Ya. Nah, kenapa Jessie akhirnya sekarang juga jadi MC nih? Kan diplototin lagi. Saingan. Iya. Belum jadi MC. Kan dulunya singer. Kenapa mau jadi MC? Karena doyan tampil. Bukan, duitnya gede. Oh. Bukan. Jujur banget ya. Jujur ya. Enggak sih, aku kenapa ya jadi MC karena gini, memang dari dulu tuh aku emang sering jadi WL kalau di gereja gitu kan, jadi WL terus balik lagi. Ini memang kenapa saya selalu mengencourage orang untuk kalau bisa aktif di dunia di dunia pelayanan kalau memang punya kesempatan itu, karena memang itu tuh membentuk kita untuk bisa jadi lebih bahkan di dunia profesi. Nah, awalnya saya beranjak dari SMA, saya suka jadi WL, terus di sekolah juga suka dari jadi SMA. Terus di sekolah suka jadi MC kayak gitu. Nah, terus tapi karena orang mengenalnya saya memang suka nyanyi dan memang passion saya waktu itu pengen jadi penyanyi. Jadi saya lebih memfokuskan diri saya ke dunia nyanyi. Tapi balik lagi ke gereja, orang-orang gereja yang tahu, Jess bisa nggak tolongin Cicing MC di sini, tolongin Kokong MC di weddingan kita bla bla bla. Nah, dari situlah berangkat dan akhirnya mau aduh dulu mah cuma dibayar 150.000 sekali MC. Saya baru 20.000. Ya udah ya, lebih gede saya. Gitu. Jadi kepikir lagi, oh iya ya, saya kalau bisa nyanyi sambil nge-MC atau nge-MC sambil ngasih persembahan nyanyi juga tetap saya bisa menjalankan dua hal yang memang saya suka gitu. Sekarang bukan hanya singer, bukan hanya MC, tapi dia juga penulis buku Itu cita-cita yang tertunda. Iya, gak apa-apa, bagus juga. Memang ini ya, dua-duanya berdarah seni. Ya. Terus seneng gitu untuk darah merah sih. Yang seni. yang saya senang juga adalah mereka empowering bersama. Artinya tidak saling menggantungkan satu dengan yang lain, tapi mereka juga saling bertumbuh. Akhirnya mereka bisa menjadi sebuah tim yang solid. Singernya bisa jadi MC gitu kan. Kalau misalnya nganggur jadi novelis gitu kan. Iya, lumayan. Sekarang jadi reviewers. Pokoknya intinya menggunakan otak dan cocok. Oh iya. Otak dan congor. Semuanya gitu ya. Oke. Nah, menginspirasi sekali kan semua pastinya. jelasin ya sama kalian. Nah, ini kan dari yang kemarin-kemarin kalian udah sempat berkarya, event juga terus banyak gitu. Nah, tiba-tiba di saat pandemi kayak gini kayak stop aja gitu. Nah, betul. Dari kalian sendiri ya, kalau tadi yang Kobeng udah cerita kan, Jessie udah mulai aktif lagi nulis novel, mungkin karena kebetulan jobnya belum rame, jadi kan sempet nih nulis novel. Kalau dari Peter sendiri kesibukannya apa selain jadi pianis gitu? Tetap latihan juga? Rutin latihan. Kemarin ini waktu awal-awal pandemik ini kita masih, karena saya kan ngajar di Maranatha ya. Oh, jadi dosen juga? Dosen, tapi senior bukan, sekarang. tapi bukan musik ya. Iya. Nah itu jadi banyak kesita waktunya cukup banyak di situ karena istilahnya mengubah sesuatu yang biasanya ketemu, apalagi desain ya. Desain itu kan sebagai seorang dosen kan biasanya langsung melihat karya anak-anak dan langsung asistensi. Iya. Sekarang online. Nah, sekarang online. Jadi bayangin satu anak itu
bisa ngasih 100 sketsa Iya. via Itu ada yang email. ngangguk-ngangguk. Via email, dan saya harus buka satu-satu kan, mana koneksi internet kan juga Iya. pengaruh ya. Dan harus saya betulin satu-satu. Nah itu kebayang Jadi lah. kalau di kuliahan mengajar cuma 3-4 jam, ayo di rumah bisa sampai 8 jam gitu hanya Iya, untuk kan harus waktunya lebih ngeliatin satu-satu gitu Iya, ya. iya. Koreksi. Dikoneksi, juga. dikirim lagi kan, attachment lagi, tunggu send, lagi. gitu. Iya, malah habis banyak waktu untuk di situ semenjak WFA gitu. Jadi ya memang musiknya memang belum keulik lagi karena memang semua klien kan udah pada mundur nih sampai ya? Agustus kalau Iya, kita iya. gitu. Jadi ya Lihat situasi sampai aman sampai, dulu ya, baru mungkin mulai sibuk. Sebetulnya apa sih yang disiapin dari seorang Peter Yan Music Entertainment untuk menghadapi new normal yang katanya new normal, padahal buat saya bukan new normal, itu mah nggak normal gitu ya. Apa sih yang sebetulnya disiapin dari seorang tim musik Peter Yan Music Entertainment? Oke, kita udah pasti ngeluarin protokol kesehatan. Ya, karena pasti akan banyak sekali orang yang bertanya-tanya nih. Iya. Calon klien bertanya-tanya, kesiapan kamu teh gimana? Iya, Gitu. pasti sih itu ya. Betul, pertama itu dipikirkan oleh dia, Ibu Desi ya. Ibu Desi. Gitu, pokoknya semua yang berhubungan detail itu pasti dia tuh yang mikirin gitu. Iya. ya coba lebih detail ya biasanya. Itu yang pertama sih ya, yang kepikiran. Terus yang kedua adalah kita berusaha mungkin menanyakan ya kepada ya pengalaman juga ya, ada yang dimundurin kan, ada yang cancel sama sekali gitu kan, karena Tapi puji Tuhan nggak banyak sih yang iya cancel betul, ya. nggak banyak, paling 1-2 gitu ya gitu. Tapi kan itu membuat kita berpikir bahwa di masa ini perlu ada penyesuaian paket Betul. dan sebagainya. Nggak mungkin satu panggung itu Banyak sekarang. orkestra Jadi 100 betul. orang gitu kan. Gitu. Karena kan harus tetap jaga jarak. Iya betul. Jadi kita bikin paket yang lebih simpel aja lah gitu untuk yang paketnya normalnya. Kalau saya ingat kan sebetulnya kayak peristiwa 911, jadi semua orang yang mau masuk ke hotel, ke mall, kerumunan itu diperiksain. Dulu saya kesel banget tuh, mobil harus dibuka kapnya, di center, di apa segala macam ya kan. Itu gara-gara 911. betul. Sekarang kok gara-gara COVID. Iya. Nah sekarang segmennya dengan musik, kaitannya dengan musik, apa sih yang disiapin dari tim? Jadi nanti on stage kita akan tetap physical distancing begitu, udah kayak gitu untuk pemain di luar vokal dan alat musik tiup itu akan selalu wajib pakai masker gitu. Dan kalau untuk MC sendiri juga nanti udah akan ada protokolnya sendiri ya. Kemarin juga udah ngobrol sama rekan-rekan MC Bandung gitu. Dan yang pasti durasi pesta yang dipersingkat itu kita akan pilih semoga unsur entertainmentnya nggak hilang gitu. Iya. Karena kan memang satu-satunya yang bisa mengentertain tuh pada akhirnya nanti musik. Betul, gitu kan betul. gitu. Jadi memang kita walaupun dengan format minimalis kita akan berusaha memberikan yang maksimalis dari segi entertainment gitu. Karena musik itu adalah dari panca indera itu adalah pendengaran, itu yang akan merekam, membawa suasana juga gitu. Apakah makanan ini bisa jadi enak? Ya. Itu bisa juga karena musik dari pendengaran ya. Ya betul Gitu. betul. Oke. Gitu. Oke. Dan Jadi udah dari Peter Yan Musik sih udah siap prepare ya. prepare. Udah siap. Event Ya, ready. betul. Udah let's go aja. Iya betul. Dan memang kita benar-benar pikirin ini juga buat klien ya. Itu nggak mendadak kita pikir udah gini aja, enggak. Yang Kita penting banyak kita kerja gitu ya. Gitu. Yang penting klien ngerasa aman, nyaman, tamu-tamu undangan juga ngerasa aman lah, ada kita di panggung itu tuh gitu. Iya. Kayak Nah kalau gitu berarti pas lagi acara kan biasa suka ada yang nyumbang lagu. Nah kalau dari kalian sendiri itu apakah kita ada kebijakan gitu? Nah, kalau yang nyumbang lagu itu terutama untuk mic ya, itu kan sangat sangat sensitif Iya. sekali. Jadi sebisa mungkin kita mungkin bisa kasih pengertian ke calon kliennya bahwa mungkin itu tidak sementara belum bisa kecuali dia bawa mic sendiri. Waduh, Iya. jangan diidein, jangan. Baik. Nanti tiba-tiba bawa toa sendiri. Saya udah bawa toa mic. Oke. Kita minta dia bawa alat musik sendiri kalau misalnya mau. Ini memang ada di protokolnya. Kenapa? Karena maksudnya kan dia akan nyentuh-nyentuh piano, Iya, akan nyentuh-nyentuh gitar atau apa gitu. Kita merasanya ya maksudnya bukan
bukan berarti lu bawa virus, malah kita juga takutnya kita yang pegang-pegang carrier kan gitu. Jadi udahlah demi keamanan bersama mending jangan dulu gitu. Tapi rugi loh. Kalau suruh bawa alat musik sendiri, buat apa ada Peter yang musik entertainment kan? Iya kan punya musik. Keren sih lagu-lagunya wedding apa yang udah pengalaman, hobi, udah gitu latihan pula gitu. Nggak semua orang loh, maksudnya orang-orang tim itu mereka latihan loh gitu kan. Gitu. Dan mungkin sekarang kan udah banyak klien juga nih yang nggak tahu, mungkin ngomong ke Kobeng atau ke Meli yang mikirnya udahlah pakai Spotify bisa, pakai MP3 juga bisa. Cuman mungkin untuk mengedukasi ya, bedanya bukannya kita nggak ngerti bahwa memang di pandemik ini semua orang keuangannya juga lagi empot-empotan lah ya gitu. Akan tetapi satu hal yang memang wedding ini kan once in a lifetime moment gitu. Kenapa musik itu sangat live music itu sangat berpengaruh? Tanya deh kalau ke MC atau ke WO yang udah menyusun acara sedemikian bagus, tapi musiknya tidak bisa memberikan dinamika yang baik gitu kan. Itu kayaknya kita juga mau MC-nya udah berdinamika seperti apa juga rasanya garing ya kok ya gitu kan. Mau minta jadi tepuk tangan juga kayaknya flat aja gitu. Jadi ya belum itu tabrakan suara musiknya sama MC gitu kan. Iya betul, memang ada dinamika yang memang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditiru. Karena bayangkan seperti perempuan pakai baju, bisa aja kan semua pakai SML. Tapi kan orang tuh kan mungkin pinggulnya ada yang lebih besar, boobnya lebih besar gitu kan. Itu kan harus betul-betul customize. Jadi benar-benar seperti musik juga, musik dari Rian Peter Music Entertainment membuat customize jadi dinamika. Event seumur hidup sekalipun akan menjadi spesial. Jadi buat ciri khas pengantin itu juga dia merasa spesial nih wedding kita. Gitu. Okay. Nah pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Closing. Jadi kalau dari kalian sendiri mungkin ada pesan-pesan nggak apa yang kalian mau sampaikan untuk mungkin calon musisi muda, semangatnya kan ini luar biasa nih kok ya, dari mereka remaja sampai sekarang udah jadi orang tua. Maksudnya dia udah baru nikah tahun lalu. Semangatnya banyak, pengalamannya banyak. Ada kan nilai yang mau kalian share nih bahwa apalagi sekarang kan kondisinya ada beberapa yang melihat musisi kayaknya susah hidup nih zaman sekarang. Gitu. Karena kan ya di pandemi ini. Nah dari kita sendiri ada semangatnya apa nih yang mau nilai-nilai apa yang mau dibagiin? Harapan juga apa? Oke, mungkin buat musisi muda nih ya yang mungkin baru mulai meniti karir, mungkin hal yang kita pelajari ya selama ini itu ya nggak bisa kita terlalu naif. Saya pingin sebagai musisi pure, gitu. Idealis. Tetapi kalau memang itu buat hidup, mungkin kita harus belajar manajemennya, kita harus belajar leadershipnya, bagaimana memperlakukan teman serekan kerja kita, bagaimana bekerja sama dengan vendor-vendor di luar musisi. Jadi not only the musik, alat musik ya, begitu. Tapi bagaimana juga untuk hubungan baik. Iya, personal brandingnya kita lah gimana, gitu. Soalnya kan ada juga yang pokoknya gue mau jadi musisi, gue jago pisan gitu, tapi tidak menghasilkan apa-apa dari situ, gitu ya. Dan harus belajar untuk mendengar. Gitu permintaan klien dan sebagainya. Jadi tetap mau ya menerima masukan. Betul. Tetap pengen klien seperti apa tetap terima ya. Dan tadi betul personal branding ya yang penting juga. Sama satu lagi mungkin keep it professional gitu ya. Jadi maksudnya kayak orang ngelihat sering banyak yang komen kayak gini, enak ya Peter sama Jessie suami istri pacaran gitu, ada pacar sama istri kerjanya bareng, jadi enak banget gitu. Jangan salah. Kan? Jangan salah. Behind the scene-nya panjang. Itu tuh tantangan yang memang enak ya, menjalankan hobi yang menghasilkan. Itu tuh udah pekerjaan anugerah lah sebetulnya ya kan gitu. Tapi kita sebagai couple kadang kan juga ada masalah ya. Kadang sebelum manggung kita juga suka ribut lagi ngomong gitu. Cuma kan kebayang nggak di atas panggung kita tetap harus stay ceria lah, harus tetap bisa kontak, harus tetap apa gitu kan. Dan itu kan terjadi gitu. Jadi banyak yang saya lihat memang musisi-musisi yang di
satu tim gitu kan, ada juga gitu. Tapi dari dulu kita selalu berusaha keep it profesional lah. On stage sama below stage ya bedakan gitu. Iya. Jadi di stage senyum-senyum padahal panas bawa pisau ya. udah nyampe mobil ya bacok-bacok aja. Gitu. Tapi menarik ya, personal brand yang dibangun oleh Peter dan juga menjaga sikap atau attitude dari profesionalisme itu akan menjadi sesuatu yang lebih panjang ya ke depannya. Sustain ya. Iya, betul ya. Dari Kobeng ada yang mau ditambahin lagi kok? Enggak, saya surprise aja. Tapi ini sesuatu yang menyenangkan buat saya juga, pembelajaran bahwa suami istri berasal dari mereka pacaran dari muda, senang tampil. Nah, dari musik mereka dipersatukan, dari musik bisa juga menghasilkan walaupun mungkin ada satu jadi dosen, satu lagi novelis gitu ya, MC juga sekarang gitu kan. Tapi mereka bisa jadi inspirasi buat kita semua. Betul, personal brand, profesional. Ya. Oke, banyak banget yang udah kita dapet dari obrolan hari ini. Ada Ko Haribeng juga yang udah nemenin saya. Thank you ya Ko. Thank you. Untuk Peter, Jessie, thank you udah share nilai-nilai kehidupannya. Ya banyak juga yang saya harus pelajari ya dari kalian gitu. Sama-sama belajar, Mel. Tapi pastinya di lain kesempatan pasti juga ada tema-tema menarik, tema-tema yang luar biasa dari Favivo, yaitu Favorite Fine Vendor for you. Oke, thank you semua. Thank you, stay safe, God bless. Minum dulu. Iya. Kawan.